saya alumni Tarsisius Vireta tahun 99. Kesibukan kakak dalam sehari-hari itu apa? Alhamdulillah saya tuh ada 3 usaha, 3 perusahaan yang dikelola sama ngurus anak-aanak dan suami. Kita distributor untuk kebutuhan sekolah dan kantor, untuk barang pakai habis ya kayak ATK, kontraktor. Oke. Yang ketiga di furniture yang brand kita sendiri. Jadi awal mulanya saya dari lulus SMA saya kuliah dulu sambil kerja marketingan. Nggak semua hal di dunia itu bisa kita milikin. Ada sesuatu yang kita korbankan. Kalau kita mengorbankan waktu kita untuk bersenang-senang sepadan dengan kesuksesan. Tapi kalau kita maunya santai-santai ya harus siap dengan konsekuensi kehilangan income yang lebih. Halo Sobat YBHK, kembali lagi di podcast Sukses Bersama YBHK. Dengan saya Rika, yang pasti saya di sini tidak sendiri ya. Saya di sini bersama partner saya, Kakak Cantik. Silakan Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Meli, saya alumni Tarsisius Vireta tahun 99. Tahun 99 ya Kak, yang lama juga ya Kak ya. Udah tua banget sekarang nih. Oke, Kak, di sini kita mau bagi-bagi pengalaman ya Kak ya kepada Sobat YBHK. Gimana sih Kak untuk sekarang tuh kesibukan Kakak dalam sehari-hari itu apa? Jadi alhamdulillah saya tuh ada 3 usaha, 3 perusahaan yang dikelola sama ngurus anak-anak dan suami. Oh itu, apa tuh Kak usahanya? Jadi yang pertama itu kita distributor untuk kebutuhan sekolah dan kantor, untuk barang pakai habis ya kayak ATK dan kebersihan. Terus yang kedua untuk di kontraktor. Oke. Yang ketiga di furniture yang brand kita sendiri. Oke. Sudah berapa lama Kak berdirinya? Sudah hampir 5 tahun lebih ya. 5 tahun lebih. Dan fokusnya ke seluruh Indonesia atau gimana tuh Kak? Untuk di barang pakai habis kayak ATK dan lain-lain itu kita memang kebanyakan di Bogor dan Jakarta distributornya. Terus kalau untuk di kontraktor juga sama Bogor Jakarta. Cuman kalau furniture seluruh Indonesia pengirimannya. Oke. Kalau untuk pekerjaan Kakak sendiri ya, gimana sih Kak mencapai posisi sebagai owner gitu Kak? Saya awalnya memang kita pasti nggak mungkin langsung jadi ya. Iya, pasti betul. kita butuh proses dan harus dinikmati setiap proses dan sakit itu. Ya jalanin, tekunin, ada skillnya apa itu yang harus ditekunin, pasti akan bisa. Berawal dari mana Kak? Kakak lulus SMA langsung coba masuk ke dunia furniture atau gimana? Jadi awal mulanya saya dari lulus SMA saya kuliah dulu sambil kerja marketingan. Oh. Gitu. Kuliahnya di bagian apa itu Kak waktu itu? Saya di ekonomi. Ekonomi. Lulusan IPS. Lulusan IPS ya Kak ya? Jadi marketingan sambil kuliah, sambil kerja. Terus lulus kuliah saya kerja di bank sebagai marketing juga, langsung megang asuransi. Terus akhirnya ya memutuskan untuk bisnis sendiri sama suami. Oh, jadi terlalu banyak proses ya Kak? Banyak ya? Butuh berapa tahun tuh Kak untuk mencapai posisi sebagai seorang owner? 15 tahun dari 15 tahun ya sobat-sobat. Dari lulus kuliah deh kayaknya. Butuh perjuangan sebesar itu ya Kak ya? Dari lulus SMA 15 tahun. Dan apa yang buat Kakak yakin untuk membuka usaha tersebut? Yang penting gini, yakinnya itu awal mulanya kita harus optimis dulu deh. Optimis akan berjalan lancar. Optimis produk kita disukai karena kita ngutamain kualitas. Dan yang penting kita harus selalu bisa dipercaya supaya orang juga selalu membeli ya. Betul. Jadi langganan gitu. Kalau kayak kontraktor kayak kualitas bangunannya harus bagus, udah gitu untuk barangnya juga harus oke, kayak gitu deh. Dari sekian banyak bisnis nih Kak yang Kak Meli tekuni mungkin ya, dari sekian banyak pekerjaan yang Kak Meli tekuni, kenapa memilihnya itu furniture? Kenapa fokusnya ke sana? Karena ini brand kita sendiri. Oh, gitu. Apa karena Kakak punya pengalaman tersendiri dengan kayaknya pernah nih ketemu sama kualitas furniture yang kurang nih. Saya pengen nemuin sendiri deh, saya pengen bikin brand sendiri gitu. Gimana tuh Kak ceritanya? Awal mulanya itu kita tuh memang beli dari orang. Oke. Gitu. Terus udah gitu kita itu
dapat komplainan karena kualitasnya kurang bagus kan. Terus kita juga pernah ditipu gitu. Itu deh, makanya namanya bisnis pasti jatuh bangun, nggak mungkin smooth, tapi kita telatenin, kita cari kurangnya di mana, terus harusnya seperti apa, kita pelajarin, nggak putus asa. Terus akhirnya kita mutusin ya udah kita harus punya brand sendiri gitu. Kita sortir barangnya yang bagus, baru kita tekunin kayak gitu. Berarti banyak hambatan ya Kak ya. Kalau ada nggak sih Kak hambatan khusus mungkin ya yang bikin Kakak sampai down banget dalam menjalani bisnis ini? Pernah sekali nih. Apa karena tuh, Kak? Deadline kontraktor ya. Udah harus deadline untuk pengerjaan waktu itu jalan. Terus udah mau akhir Desember, tapi akhirnya kita berusaha terkejar sih sebelum waktunya deadline. Walaupun sempat down ya, nggak terkejar gitu ya Kak ya. Tapi sempat bangkit ya Kak ya. Harus bangkit semangat. Apa nih Kak peluang-peluang dari pekerjaan sebagai owner nih? Apa peluang yang Kakak dapatkan? Senangnya itu ketemu banyak orang. Ketemu banyak orang ya. Bisa datang ke sini, ketemu kakaknya, ketemu Pak Andreas. Itu kan udah lama ya, saya udah lama nggak pernah keep kontak sama temen-temen dulu kan. Akhirnya sekarang terjalin lagi. Terus banyak pengalaman-pengalaman yang kita dapetin dari cerita-cerita orang gitu. Terus pasti ya, kita pasti dengan ketemu banyak orang makin banyak pengalaman. Kalau di SMA sendiri Kakak aktifnya kegiatan apa pada saat itu? Dulu sempet ikut Paskibra. Oh Kakak ikut Paskibra ya berarti? Terus apalagi ya, banyak sih. Banyak ya. Oke, jadi dari dulu emang Kakak suka ngomong atau bagaimana nih Kak? Emang suka ngomong. Public speaking ya, suka ya Kak ya? Iya. Pentingnya public speaking ya Kak, sehingga bisa mencapai sebuah posisi sebagai owner ya Kak ya? Iya, alhamdulillah. Bisa bertemu banyak orang, peluang-peluangnya juga untuk guru-guru Kak, dan kualitas pembelajaran pada saat itu di SMA Vireta bagaimana? Bagus banget, ya ampun, tau gak sih, begitu lulus SMA saya tuh sempat ikut lomba 1 kali di Kangnong Tangerang, juara juga. Lomba apa itu Kak? Kayak Abang None ya, tapi kalau untuk di Tangerang tuh Kangnong. Kakak waktu itu sampai di babak apa itu Kak? Sampai juara sih ya. Juara berapa? Juara 2. Wah keren sekali. Iya, alumni Vireta ya Kak ya. Alumni SMA Vireta bisa menjadi juara 2. Persaingannya gimana Kak pada saat itu? Waktu itu kita tuh seleksi bener-bener dari ilmu pengetahuan, terus udah gitu tes tertulis, tes sikap. Jadi bener-bener ngikutin tahap demi tahap. Banyak banget skill dan pengetahuan yang dipelajarin ya, terutama tentang kebudayaan Tangerang, terus juga skill untuk berbicara di depan publik, dan juga belajar untuk bergaul, bagaimana bersikap ketika bertemu orang banyak banget. Oke. Kalau dalam pekerjaan Kakak tersebut sebagai owner ya Kak ya, apa saja sih Kak pengalaman menarik yang mungkin Kakak pernah alami ya, bisa di-share ke sobat-sobat YBHK sekalian? Berkunjung ke negara-negara, belajar tentang mesin mereka, belajar tentang etos kerjanya mereka, terus bertemu dengan berbagai orang ya, berbagai kalangan kayak gitu. Oh berarti Kakak sempat keluar negara juga untuk mempelajari mengenai kualitas ya Kak ya? Mengenai kualitas, mengenai mesin, mengenai produksi, mengenai distribusi kayak gitu. Furniture kan merupakan salah satu kebutuhan pokok ya Kak yang harus kita penuhi setiap harinya. Kira-kira apa nih Kak tips Kakak kepada sobat-sobat yang YBHK yang mungkin sedang mencari furniture Kak, silakan di-share. Kalau yang zaman sekarang itu memang kebanyakan orang beralih ke steel ya atau besi. Oke. Gitu. Jadi pasti akan jauh lebih awet ketimbang yang zaman dulu kita masih kayu kan. Iya, kayu. Gitu. Terus masih suka dicoret-coret. Betul. Gitu. Nah sekarang orang-orang tuh udah beralih ke besi dan fiber kebanyakan. Oke, kalau untuk besinya sendiri kan banyak ya Kak ya, besi yang gampang karatan atau something. Kalau tips dari Kakak nih Kak? Kebetulan yang produk kita sendiri itu udah dipakein anti karat. Jadi garansi dijamin gak karatan. Oke, silakan Kak sebagai owner, ayo Kak diperkenalkan produk Kakak kepada sobat-sobat YBHK. Ayo yang butuh office furniture atau school furniture boleh di search di Shopee, ada di Tokopedia, ada di TikTok, ada nama brandnya Aisma. Sama ya Kak ya, Aisma ya? Sama. Bisa di kontak nanti, ada bagian admin.
untuk handle. Jadi buat sobat-sobat YBHK yang sedang mencari furniture, boleh langsung hubungi pihak dari Kameli sendiri. Harga dijamin murah, kualitas dijamin bagus. Oke. Kak Kameli, kita langsung back to topic nih Kak. Untuk sekarang di luar dari pekerjaan sebagai owner Raisma sendiri, apa nih Kak hobi-hobi atau kegiatan lain yang Kakak lakukan mungkin di saat Kakak libur ya atau free time Kakak? Jalan-jalan. Saya suka kelilingan ke seluruh Indonesia juga. Traveling itu bisa sampai 3 minggu kayak gitu sama anak-anak, 2 minggu sama suami kayak gitu. Explore. Kenapa? Karena mereka bisa, kenapa bawa anak-anak kita tuh kelilingan naik mobil ya kadang-kadang ya. Supaya bisa tahu daerah-daerah luar. Terus kita pokoknya semasa kita hidup harus belajar, ingin tahu yang besar, harus bisa, jadi kita bisa punya sifat survive di kota orang, gampang beradaptasi. Dengan mencapai posisi sebagai owner tuh bisa bikin kita jadi bisa kemana-mana juga ya Kak ya gitu. Banyak gak sih Kak keuntungan-keuntungan Kakak sebagai seorang owner ini? Mungkin bisa di-share mungkin untuk beberapa anak-anak atau sobat-sobat YBHK ya Kak ya, yang mungkin punya tujuan sebagai seorang pebisnis ya Kak ya. Dari Kakak sendiri, apa sih Kak keuntungan-keuntungan dari hal tersebut? Kalau dibilang free time, enggak. Justru ketika kita memutuskan untuk berbisnis, kita harus siap kehilangan waktu, tapi sepadan dengan income. Oke. Gitu. Jadi kalau dibilang, oh saya mau pembisnis harus bisa waktunya bebas kayak gitu, atau misalkan bisa tinggal santai-santai, enggak gitu. Tapi seimbang dengan income. Enggak semua hal di dunia itu bisa kita milikin. Ada sesuatu yang kita korbankan. Kalau kita mengorbankan waktu kita untuk bersenang-senang, sepadan dengan kesuksesan. Tapi kalau kita maunya santai-santai ya harus siap dengan konsekuensi kehilangan income yang lebih. Jadi itu pesan buat adik-adik kita ya Kak ya. Betul. Jadi pesan buat adik-adik kita itu kalau memang kita mau mencapai sesuatu yang maksimal, kita harus siap membayar apa hal yang untuk mencapai itu ya Kak ya. Betul. Nggak semua hal yang bisa kita milikin dalam waktu berbarengan tuh nggak mungkin. Oke. Kakak, terima kasih untuk kehadirannya di podcast kali ini. Kak, kita kasih kata-kata penutup ya Kak buat Sobat YBHK. Jadi kalau misalnya aku bilang Sobat YBHK, Kakak harus bilang sukses bersama YBHK. Oke Kak? Oke. Sobat YBHK, sukses bersama YBHK.